Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak, Ibu, rekan guru sekalian, serta berterima kasih banyak kepada pimpinan sekolah yang memberikan waktu pada pagi hari ini untuk memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Ya, pada kesempatan kali ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan sekarang sudah sampai di modul 1.4 ya. Di sini kami selaku calon guru penggerak untuk memberikan ilmu yang kami dapatkan walaupun sedikit. Ibaratnya satu gelas air itu lebih bermanfaat ketika diberikan kepada seseorang daripada satu ember air yang ditampung dalam keran yang terbuang sia-sia. Jadi disinilah kami juga belajar dan memberikan pembelajaran sesama rekan guru sekalian. Baik, sebelumnya untuk pembukaan oleh saya sendiri dan selanjutnya akan disampaikan kata sambutan dari pimpinan kita, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 006 Pendayan 4 Koto. Pada kesempatan kali ini saya persilahkan Bapak Bambang Hasrita untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun kita ada dari Allah Subhanahu wa taala, pagi yang berbahagia ini kita masih diberi limpahan nikmat. Bersyukur kita kepada Allah. Saudara salam kita berikan buat penulis alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk kita menjadi masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, istimewa buat Pak Sabri calon guru penggerak. Baik, pada pagi hari ini terkhusus untuk Pak Sabri hari ini ya ada aksi nyata modulnya mulai dapat tentang budaya positif. Kami pihak sekolah, saya sebagai kepala sekolah apresiasi Bapak Sabri karena kegiatannya aktif ya, dan kami berikan dukungan yang sebesar-besarnya buat Pak Sabri. Silahkan nanti Pak Sabri paparkan, silahkan nanti Pak Sabri berikan ilmu yang Pak Sabri boleh ke kami, dan dukungan sebesar-besarnya yang memberikan Pak Sabri. Dan sekali lagi untuk selanjutnya kami silakan dan kami berikan waktu seluas-luasnya kepada Pak Ahmad Sabri. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan SD Negeri 006 Pendayan 4 Koto yang mengapresiasi dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, pada materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu mengenai budaya positif. Ya, budaya itu melekat dan dilaksanakan benar-benar melekat pada diri seseorang, dilaksanakan dengan keinginan hati, tanpa paksaan, tanpa hukuman dan lainnya. Baik, langsung saja ya. Ya, penerapan budaya positif. Ya, di sini guru yang baik harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif. Ya, anjuran guru yang baik.
Dan apa saja budaya positif itu? Budaya positif yaitu ada namanya disiplin positif. Ya, kemudian ada motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi. Nah, di situ ada 3 nanti. Apa yang mendasari manusia itu berperilaku, ada motivasinya. Kemudian keyakinan sekolah, ya. Kalau keyakinan sekolah itu yang biasa sebelumnya itu adalah peraturan sekolah yang kita terapkan di sekolah kita. Dan yang di luar sekolah sana juga sudah menerapkan yang namanya kontrak belajar. Ya, kontrak belajar itu bedanya anak itu nanti menandatangani kontrak belajar. Ya, kalau kita sekarang untuk peraturan sekolah dan kontrak belajar itu tidak ada lagi, dan sekarang sudah digantikan yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, baik. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, itu tujuan manusia itu yang mendasarinya ada tujuannya. Kemudian di sini ada posisi kontrol restitusi. Kemudian segitiga restitusi. Baik. Oke, selanjutnya. Iya. Pemahaman dasar disiplin positif. Ya, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Ya, yang kita pahami sebelumnya adalah disiplin itu harus sesuai peraturan. Ternyata pengertian itu salah. Yang sebenarnya adalah disiplin itu artinya belajar. Ya, seorang disiplin harus mempunyai motivasi intrinsik. Ya, belajar yang keluar dari dalam hati keinginannya kita sendiri. Ya, tanpa ada paksaan atau motivasi maupun motivasi seperti takut kena hukuman atau ingin mendapat imbalan. Ya, itu nama disiplin. Belajar untuk kemudian tujuan disiplin menggali potensi yang dimiliki untuk dihargai dan bermakna. Dan disiplin adalah kontrol diri untuk nilai-nilai kebajikan. Ya, di sini nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu kita belajar dengan keyakinan kita, dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik. Kita bertindak tanpa suatu takut hukuman atau ingin suatu penghargaan, tetapi kita di sini itu bertindak bertanggung jawab atas dasar nilai-nilai keyakinan yang tumbuh dari hati kita untuk melaksanakannya. Ya, itu disiplin positif. Oke, baik. Nilai-nilai tadi apa saja? Di sini nilai kebajikan dan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti keinginan ya. Di sini kita menumbuhkan peserta didik untuk belajar disiplin, ya. Disiplin artinya belajar untuk melaksanakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal ya. Di sini kita tujuannya, objeknya adalah peserta didik. Jadi kita melatih peserta didik ini untuk disiplin, ya, disiplin. Kemudian anak peserta didik tadi kita harapkan dengan disiplin tadi dia akan menjadi beriman, bertakwa, berakhlak. Ya, di sini ada profil pelajar Pancasila, kreatif, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Ya, dari disiplin positif adalah mengajarkan anak untuk bergerak sesuai keinginan dia yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Inilah nilai-nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila. Ada yang lebih kompleks lagi yaitu sesuai Undang-Undang 45 Pancasila NKRI. Di sini banyak sekali ya. Dari mandiri nanti ada cabangnya kerja keras, kreatif, disiplin. Nanti di sini ada kegiatannya lagi, literasi dan lain sebagainya. Ini nilai-nilai kebajikannya. Inilah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan kepada anak-anak peserta didik kita. Ya, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Setiap manusia bertindak cuma 3 motivasi. Seperti dalam artian punya visi dia, visi dan misi. Punya motivasi cuma 3 saja dia. Yang pertama, menghindari hukuman. Ya, seorang anak itu bertindak, dia kemungkinan yang pertama adalah dia takut dihukum atau bertindak takut bermasalah. Itu tindakan yang pertama. Setiap manusia itu sama ya. 3 motivasi perilaku. Kemudian peserta didik itu bertindak yang kedua kemungkinan untuk mendapatkan imbalan. Ya, dia bertindak mungkin dapat imbalan seperti ya, wah kamu hebat,
Nah, ya anak ini hebat ya. Kita bisa mengarahkan ke situ, tapi dengan nilai anak tersebut bagus untuk disiplinnya, contohnya dalam kerjanya, mungkin bisa diikutkan oleh anak-anak kita yang lain. Nah, seperti itu tersebut kita arahkan ke nilai. Dan di sini menghargai diri sendiri. Ya, ini yang kita harapkan. Anak itu bertindak karena menghargai diri sendiri, yaitu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kita harapkan anak-anak itu bertindak dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi, ya, bertindak keinginan hati dia tanpa takut dihukum atau takut bermasalah, atau dia bertindak karena ingin imbalan. Yang kita harapkan anak itu bertindak dengan keyakinan nilai-nilai kebajikan universal tadi, seperti profil pelajar Pancasila. Ya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Ya. Bedanya di prosesnya. Kalau peraturan sekolah dibuat oleh satu pihak saja, seperti guru yang membuat peraturan atau kepala sekolah yang membuat peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas ini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Ya. Jadi setiap kelas itu nanti membuat kesepakatan antara guru dan murid. Mau seperti apa kelas kita? Mau disiplin? Oke, disiplin. Nah, itu mengajukan untuk disiplin. Oke, keracunan apa? Anak itu ingin tugas itu dikumpul tepat waktu. Setuju semua, baru kita buat. Ya. Setelah itu, setelah kelas per kelas membuat peraturan kelas, nanti dirangkum menjadi peraturan sekolah. Nah, itu bedanya. Menjadi keyakinan sekolah, itu bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan mudah diingat. Ya, pernyataan itu mudah diingat. Contohnya seperti ini. Ya, di sini keyakinan kelas ya. Sebelumnya peraturan sekolah, peserta didik dilarang memakai sepatu selain warna hitam. Kan begitu panjang. Jadi di keyakinan kelas ini simpel saja. Kita ingin bersikap baik dan jujur. Ya, berarti kita harapkan semua anak itu bersikap baik dan jujur. Kemudian saling menghormati. Kemudian belajar sungguh-sungguh. Apalagi bekerja sama dalam kebersihan kelas, kerapian kelas, keindahan kelas. Lebih simpel, jadi mudah diingat, tidak terlalu panjang. Ya, itu bedanya peraturan sekolah atau peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Bentuk membuatnya itu yang berbeda, melibatkan antara siswa dan guru, tidak satu pihak saja. Oke, untuk dua materi ini ingin ditanyakan untuk disiplin positif dan keyakinan kelas. Oke, sudah. Selanjutnya, ya. Selama ini kita gunakan yaitu namanya penghargaan, suatu yang dianggap jatuh. Ya, saya sendiri dalam kelas itu sering membuat suatu penghargaan. Ternyata setelah saya belajar di guru penggerak ini, ternyata itu ada dampak yang negatifnya. Ya, ternyata itu belum tepat. Di sini kenapa? Karena penghargaan menurunkan kualitas. Yang hasil kerjanya akan meningkat jika ada penghargaan saja. Kalau tidak penghargaan, ya tidak ada kualitasnya. Kemudian di sini penghargaan mematikan kreativitas. Kreativitasnya akan mati jika sudah tidak ada penghargaan. Dia mau berbuat jika ada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak mau berbuat. Kemudian apa lagi? Penghargaan menghukum. Kok penghargaan menghukum? Ya, di sini penghargaan menghukum bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi peserta didik yang tidak mendapat penghargaan, dia merasa dihukum karena dianggap gagal, ya, tidak bisa berbuat suatu prestasi. Apalagi di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, penghargaan ini ada dampak positifnya juga untuk jangka pendek saja. Ya, kita ingin mengharapkan tercapai, contohnya anak tersebut dalam waktu 3 hari harus pandai berpidato. Ya, bisa kita terapkan seperti itu. Tapi
hanya jangka pendek saja, tapi untuk jangka panjang, untuk menanamkan nilai karakter supaya anak itu berani dan kemudian percaya diri itu sulit ya, karena di sini cuma faktor penghargaan saja dari luar yang kita harapkan dari dalam. Kemudian penghargaan tidak efektif. Siswa akan berbuat jika ada penghargaan yang terus menerus kita berikan. Jadi anak itu akan berbuat jika kita terus beri penghargaan terus. Ya, ketika putus penghargaan tersebut, dia tidak mau berbuat apa-apa. Apalagi di sini penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Penghargaan akan dipuji banyak orang, ya. Maka akan membuat iri yang lainnya. Ya, di situ merusak hubungan. Jadi hubungan antara peserta didik yang satu dengan yang lain akan rusak. Ya, jadi tidak ada kekompakan karena penghargaan tersebut. Apalagi penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, biasanya dalam studi orang yang mengharapkan penghargaan cenderung akan bertindak asal-asalan. Ya, kemudian di sini ya motivasi dalam diri intrinsik. Inilah yang kita harapkan. Yang ingin kita harapkan motivasi atas kesadaran diri sendiri, bukan karena faktor dari luar, dari dalam anak tersebut motivasinya. Ya, ini pernyataan ini sesuai dari penelitian dari survei Alfikon. Ya, di sini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, ini bukan pernyataan dari saya, tetapi dari Alfikon. Ya, baik. Ya, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman itu sifatnya tiba-tiba. Murid mendapat hukuman fisik, ya biasanya fisik ataupun psikis, menyakiti siswa. Ya, biasanya perilaku siswa semakin pasif atau agresif. Ya, setiap tindakan hukuman, ya itu akan mengakibatkan anak itu semakin pasif. Pasif artinya bertindak negatif, ya bertindak negatif kepada lingkungannya. Yang agresif ya, yang agresif ini bertindak negatif kepada lingkungannya. Sedangkan yang pasif ini dia akan cenderung akan termenung ya, merasa gagal. Kemudian memaksa, sifatnya memaksa. Ya, siswa belajar menyembunyikan kesalahannya. Dari hukuman ini, anak tersebut akan berusaha untuk belajar menyembunyikan kesalahannya. Dia akan menjadi tidak jujur. Kemudian dari hukuman ini dampaknya anak itu menjadi pemarah. Ya, kemungkinan dua. Kalau tidak pemarah, anak itu temperamental. Kemudian rendah diri, yang merasa minder dalam sebuah apapun. Kemungkinan anak itu jadi pemarah atau suka minder. Ini akibat dampak dari hukuman. Kemudian selanjutnya adalah konsekuensi. Apa konsekuensi? Ya, sifatnya terencana. Contohnya, apabila anak kita yang datang terlambat, maka sepakat kita hukumannya adalah berdiri di depan kelas. Ada itu sudah tahu. Oh, nanti aku terlambat. Kemarin kata ibu saya harus berdiri di depan kelas. Itu konsekuensi. Ada itu sudah tahu. Ya, sifatnya dia tidak nyaman dalam waktu pendek. Ya, dampaknya bertahan dalam waktu singkat. Ya, maksudnya dampaknya tidak dia karena takut hukuman saja, tidak membekas. Besok aku datang lebih cepat lagi. Ya, mungkin dia akan berulang terus menerus seperti yang dia lakukan tersebut. Ya, karena di sini faktor dari luar. Kemudian harus terus diawasi. Ya, kalau kita awasi dia akan melakukan. Tetapi kalau tidak diawasi dia bertindak semau dia. Ya, di sini anak akan kehilangan hak. Dan yang kita harapkan yaitu restitusi. Apa restitusi itu? Restitusi adalah murid berusaha memperbaiki kesalahannya. Yang kita harapkan seperti itu. Dia berpikir untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali dengan karakter yang lebih kuat, dampak positif. Jadi yang kita harapkan itu anak itu menjadi berkarakter, kemudian pemecah masalah jangka waktu panjang. Ya, kita harapkan tidak terlambat lagi dengan kemauan dia. Oh, bisa aku tidak akan terlambat lagi. Benar-benar dari kemauan dia sendiri, tanpa adanya paksaan atau konsekuensi tadi atau hukuman. Kemudian
Dari jangka waktu panjang murid belajar bertanggung jawab. Jadi anak tersebut bertanggung jawab. Apabila saya melakukan kesalahan ini, ya dia akan bertanggung jawab atas kesalahannya dia tersebut. Kemudian anak akan semangat memperbaiki diri. Ya, jadi anak itu tidak merasa bersalah atau anak itu tidak merasa gagal, tetapi akan jadi motivasi dia untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, baik, untuk sampai materi hukuman konsekuensi restitusi, ya ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Ya. Biasanya kan kita itu selalu Ya. untuk efek jerah. Ya. Sedangkan di sini kan boleh dikatakan itu tidak boleh ya, efeknya negatif gitu ya pada anak. Menurut keterangan di sini hukuman itu efeknya negatif bagi anak ya kan. Padahal kalau kita tidak hukum, menunggu kesadaran beliau juga sulit gitu. Nah, selama ini kita menghukumkan untuk efek jerah. Jadi apakah dalam pelajaran selanjutnya hukuman ini harus dihilangkan gitu. Sementara kan selama ini kita terus buat seperti itu untuk supaya anak semakin baik sebetulnya keinginan kita. Memang dikatakan hukuman di sini kan agak kasar gitu ya, tetapi ini hukuman yang mendidik. Nah, dari dulunya seperti itu, dari keturunan kita juga, dari zaman kita juga seperti itu. Nah, jadi di sini yang kita harapkan memang restitusi itu tadi. Tapi bagaimana caranya supaya kesadaran itu dari anak sendiri tanpa mendapat hukuman gitu. Kalau kita biarkan kan semakin merajalela nantinya. Nah, kalau kita udah panggil itu, kebiasaan anak kalau udah dipanggil pasti takut. Walaupun untuk pemberian hadiah udah ketakutan duluan gitu. Jadi bagaimana caranya supaya untuk menerapkan yang lebih baik ini, yang ketiga itu ya, murid lebih berusaha memperbaiki kesalahannya gitu. Kalau untuk memperbaiki kesalahan otomatis kan hukuman dulu gitu ya Pak ya. Nah, jadi itu yang kami ingin tanyakan, bagaimana dengan hukuman tersebut ya kan, supaya murid itu tadi bisa memperbaiki kesalahannya tanpa diberi hukuman yang akan berefek negatif kepada diri siswa itu sendiri. Nah, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan kami Ibu Suhartati yang mengajukan pertanyaan. Bagaimana langkah restitusi tadi? Intinya seperti itu ya. Nanti di slide selanjutnya ada langkah-langkah restitusi yang sebetulnya kita sadari sudah kita lakukan, tetapi tidak sepenuhnya kita laksanakan. Ya, nanti ada video yang akan saya tampilkan langkah-langkah restitusi, kemudian ada diagram langkah-langkah restitusi. Ya, baik. Ya, di sini ada cara menanamkan budaya positif dengan restitusi. Ya, ini langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah restitusi bagaimana? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itulah restitusi. Ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Ya, dengan karakter yang lebih kuat. Ya, langkahnya apa saja di sini? Ya, di sini restitusi untuk belajar dari kesalahan. Ajarkan anak itu belajar dari kesalahan dia. Ya, kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Ya, jadi tidak ada hubungan pemisah. Ya, anak itu menjadi dendam dengan adanya hukuman yang kita berikan, tetapi kita arahkan ke restitusi. Apalagi di sini restitusi berupa tawaran, bukan paksaan. Contohnya, kita beri tawaran kepada mereka. Ya, kamu melakukan kesalahan ini, apa langkah perbaikan kamu? Kita tawarkan. Anak itu saya coba menerapkan hal ini, ya mereka menawarkan, ya nanti saya akan berbuat baik, Pak. Apalagi menuntut nilai baik dalam diri, ya menuntutnya ini bagaimana? Ya ketika dia mau kesalahan, itu nilai-nilai tidak baik. Jadi nilai baiknya itu bagaimana? Kita ajukan kepada anak tersebut, ya. Apalagi selanjutnya.
Ya, di sini ada berdasarkan kebutuhan dasar. Ya, di sini selanjutnya nanti ada kebutuhan dasar. Jadi tujuan manusia cuma ada 5 tujuannya, yaitu untuk kebutuhan dasarnya. Kemudian fokus pada pengembangan karakter dan fokus pada solusi jangka panjang. Benar. Kalau hukuman itu efek jerah, tetapi dalam waktu jangka pendek saja, untuk hari ini saja. Besok kita anak tersebut mengulangi hal yang sama, besok mengulangi hal yang sama. Yang kita harapkan jangka panjang, hari ini tidak mengulangi dan berikutnya tidak mengulangi lagi. Ya, kenapa hukuman ini? Hukuman kita upayakan untuk restitusi, untuk hukuman dan penghargaan ini kita upayakan untuk dikesampingkan. Ya, di sini kita sama-sama belajar. Ya, di sini menurut saya memang berat ya, karena di sini sudah terbentuk karakter kita dari hukuman dan penghargaan. Ini beralih ke restitusi. Ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ya, apa itu kebutuhan dasar manusia? Seluruh tindakan manusia, jadi seluruh tindakan peserta didik, umumnya manusia, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, tujuan manusia itu ada 5 dasar cuma. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya, jadi manusia itu tujuannya cuma 5, yaitu bertahan hidup. Ya, contohnya makan. Ya, contohnya ketika anak itu merebut makanan temannya, nah, kita bisa mengetahui, oh berarti dia kekurangan untuk berarti dia memenuhi untuk kebutuhan bertahan hidup. Ya, kita bisa mengidentifikasinya dari. Kemudian apa lagi? Di sini adalah penguasaan. Ya, penguasaan itu seperti dia ingin diakui kecerdasannya, kepintarannya. Contoh dia ingin diakui di kelasnya. Apalagi kesenangan, ya. Mungkin kesenangan ini anak-anak bermain. Mungkin anak-anak tersebut kurang dalam bermain. Ya, jadi anak tersebut di kelas bermain tanpa terarah yang melanggar nilai-nilai kebajikan internasional tadi. Kemudian kasih sayang dan diterima. Mungkin kekurangan kasih sayang juga bisa berbuat atas tujuan tadi. Kemudian apa lagi? Kebebasan. Ya, kebebasan dari sini anak tersebut tidak ingin dipaksa, tapi ingin sesuai dengan kemauan dia sendiri. Ya, di sini tujuan kita mengarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, ya, memenuhi kebutuhan dasar ini dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, baik. Disinilah yang sering kita lakukan, ya, dan tanpa kita sadari ternyata ada yang benar dan ada yang salah. Ya, di sini 5 posisi kontrol, yaitu penghukum. Ya, biasanya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Ya, di sini ada hasilnya. Kemungkinan murid marah dan memendam atau bersifat agresif, menumpukan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Ini dampak marah. Jadi ketika anak kita marah-marah, yang ternyata memiliki dampak negatif kepada anak tersebut. Kemudian teman, ya, biasanya di sini nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata senyum jenaka. Ya, di sini hasilnya sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, kemudian bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Ini dampaknya. Ada posisi kontrol dalam menindai anak tersebut, yaitu penghukum teman. Di sini ada lagi pembuat merasa bersalah. Ya, pembuat merasa bersalah biasanya nadanya rendah. Ya, hasil murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Sikap seperti ini lebih membahayakan, dan sikap menghukum murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba, ya, di sini tiba-tiba amarahnya akan meluap sehingga dapat menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ya, kemungkinan kalau contohnya di sini
Nah, sudah Bapak ajari seperti ini, sudah Bapak ingatkan, tetapi kamu dua juga seperti itu. Bapak merasa kecewa sama kamu, dia merasa dirinya gagal. Ya, dampaknya nanti dia akan menyakiti diri sendiri. Ya, kemungkinan dia dalam kasus apa? Seperti dia bunuh diri. Ini merasa dirinya gagal, tidak berguna, karena dapat dari pembuat merasa bersalah ini. Ya, kemudian bisa menyakiti orang lain. Apalagi pemantau, ya pemantau yaitu berdasarkan peraturan ya sanksi yang sudah sama dengan konsekuensi. Ya pemantau, kamu nak sudah terlambat, jadi kamu harus apa? Dia sudah tahu, berarti saya harus berdiri di depan kelas. Ya di sini kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Guru tetap harus memantau murid. Ya akibatnya kita harus memantau saja. Kalau tidak dipantau, dia akan berbuat seperti itu. Dan ini yang kita harapkan adalah posisi manajer. Apa itu posisi manajer? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meningkatkan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkecak pinggang dan bersikap seolah-olah menyesal. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ya, yang kita harapkan ini adalah manajer. Ya, mungkin dalam menindaki anak kita, anak peserta kita, mungkin kita bisa menempatkan di mana posisi saya. Ya, setelah saya mempelajari, kadang saya menempatkan diri saya di posisi penghukum. Ya, kadang juga saya menempatkan pada posisi teman. Iya, kemudian untuk membuat merasa bersalah tidak pernah saya lakukan. Kemudian untuk pemantau, ya karena saya lakukan. Dan tidak untuk posisi manajer ini, dia ada tahapannya, mungkin di setengahnya saja. Ya, setelah saya mempelajari, oh saya berada di posisi yang salah. Ya, posisi manajer itu bagaimana? Posisi manajer itu mungkin untuk kasusnya itu semalam itu waktu Bu Ning menangani dua anak yang waktu berantem di kelas. Ya, ditanya dulu validasi ya. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Berantem Bu. Ya, kita validasi dulu. Apa yang terjadi? Anak itu mengungkapkan apa yang terjadi dulu. Ya, setelah itu baru sepotong itu saja. Kita tidak ke tahap. Dia ada 3 tahap. Nanti ada 3 tahap untuk restitusi. Ya, baik ya. Untuk posisi kontrol ini mungkin ada yang ditanyakan untuk teman-teman rekan guru. Oke, baik. Ya, untuk memperkuat dan memperjelas, ada video yang akan saya bagikan. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih yang bersemangat. Selamat. Oke, baik Ibu. Ini tadi gambaran dari ilustrasi 5 posisi kontrol adalah
tindak kita selaku pendidik, ya. Kita tahu cara menindak anak tersebut, jadi kita tidak salah untuk menindak anak tersebut. Ya, jadi sudah ada ilmu yang kita dapatkan dari hal tersebut. Dan untuk materi ini, alhamdulillah saya bisa membagikan ilmu yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Oke, baik. Selanjutnya, yang ditanyakan oleh Ibu Syuhurtati tadi adalah bagaimana cara kita menerapkan restitusi tadi. Inilah langkah kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak. Ya, yakinkan bahwasanya apa yang dia buat dan dia bisa dan sanggup untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oke, itu langkah pertama. Ya, untuk langkah pertama mungkin kita sudah lakukan dalam praktek kita sehari-hari satu guru. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Di sini kita menginterogasi anak. Apa yang terjadi, nak? Coba ceritakan. Anak tersebut akan menceritakan kronologi kejadiannya dari A sampai Z, nya selesai. Ya mungkin saya sendiri melakukan 3 restitusi hanya sampai di tindakan ini, tindakan validasi tindakan yang salah. Tetapi untuk menyatakan keyakinan tidak sampai. Ya, untuk lebih memahaminya akan saya paparkan ilustrasi video untuk penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dalam dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan Oke, Bapak Ibu, ini materi terakhir untuk penerapan segitiga restitusi. Aspek yang dikembangkan oleh penulis adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan. Itu apa? Banget. Masa aku dikatain kelas fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dengan sah. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung salah, Pak. Banget. Saya tapi dia depan kelas. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah jelas padahal saya pasti daya diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak pecah di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau untuk kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Itu dia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab aja, Pak. Dan nanti akan proaktif. Iya, menurut kamu
bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu. Ya nyaman lah, bangga bersalah dan menghadiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami keinginan kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi reaktif dan mencoba atau memojokkan sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa 4. Kamu ingin menjadi orang yang tercatat. Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, ini tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, itulah tadi tentang budaya positif yang dianjurkan oleh sekolah pada saat sekarang ini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Banyak pembaharuan yang terbaru
dan baru saat ini yang kita peroleh, dan baru ini benar-benar baru menurut saya, dan pantas untuk dibagikan oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin untuk hal ini ingin ditanyakan oleh rekan guru sekalian. Ya, saya persilakan. Oke, baik. Di sini penguatan untuk segitiga restitusi tadi sudah dijabarkan, tergantung tingkat permasalahan tersebut. Ya, ada yang sedang dan ada yang berat. Sedang contohnya tadi kasus yang ringan, kita bisa langsung ke fokus ke keyakinan. Ya, untuk menanamkan nilai saja. Kita bisa memakai langsung ke poin ke intinya saja, keyakinan kelas. Tetapi untuk tindakan permasalahan yang berat, ini tidak bisa menerapkan segitiga restitusi. Contohnya adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan hukum. Ini tidak bisa menggunakan segitiga restitusi. Ya, ini kita harapkan untuk sama-sama belajar, dan menurut saya untuk belajar, dan kita berusaha untuk sama-sama belajar untuk hal tersebut. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dengan ilmu yang sejelas tadi bisa memberikan meringankan dahaga kita dengan ilmu yang sedikit tadi. Ya, baik, untuk hal tersebut apabila ada salah-salah kata saya, pada Allah saya mengampun, pada rekan-rekan sekalian saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.